Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus, jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China, Eastern Lightning, saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita, dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Bagi Anda yang berada di rumah, yang kebaktian online, saya undang juga untuk kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami memuji Engkau karena kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik. Sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, Kau memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Karena Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We love you Lord. Hallelujah. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you. All my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Sweet sound. Katakan sama-sama, in your ear. Ini doa kami Tuhan, kami sungguh mengasihi Yesus. I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you. All my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound.
Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. In Jesus' name we pray. Selamat pagi menjelang siang jemaat sekalian. Selamat pagi, selamat bergabung di ibadah rock pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua, dan bagi Anda yang menjoin online, terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Nama saya Nana, saya istrinya Rosid. Kalau bagi Anda yang belum mengenal, hari ini Pastor Rosid ada di Houston, Texas. Beberapa Anda mungkin tahu juga. Beliau ada di sana, dia dikasih kesempatan untuk berbicara di anniversary Houston, Texas, gereja Houston, Rock Houston, Texas yang pertama. Jadi kita tetap support dalam doa, dan ya jadi besok dia pulang dan dia akan kembali bersama dengan kita minggu depan. Jadi saya di sini, saya mau kasih beberapa pengumuman untuk Anda. Yang pertama untuk minggu depan, karena ini Labor Day weekend. Jadi kita mau adakan ibadah gabungan social breakfast. Jadi ibadah kita akan digabung dengan ibadah pagi Square One. Jadi jangan lupa Anda catat dalam kalender. Jadi ibadahnya akan dimulai jam 10. Jadi nggak akan dimulai jam 11 tetapi jam 10. Jika Anda ada kenal teman yang mungkin nggak datang hari ini, bisa tolong kasih tahu juga. Nanti kita akan kirimkan SMS dan kita akan post di Facebook juga untuk mengingatkan Anda semua. Jadi minggu depan dicatat ibadah akan ada ibadah gabungan jam 10 pagi. Setelah ibadah kita akan sediakan breakfast, kita bisa ngobrol bersama. Bagi Anda yang nggak pernah bertemu anggota Square One, jemaat Square One, Anda bisa mungkin ngobrol sebentar kalau ada beberapa dari mereka yang hadir. Dan pengumuman yang kedua, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, kita akan ada retreat hari November, bulan November nanti akan ada retreat gabungan yang diadakan, yang dituan rumahi oleh gereja kita Rock dan gereja PPC, gerejanya Om Aldo, dan gereja ILC Pastor Hendy. Pastor Hendy pernah beberapa kali berkhotbah di tempat ini juga. Jadi kita akan mengadakan retreat itu tanggal November 24, 25 dan 26. Jadi hari Kamis, Jumat, dan kita pulang Sabtu. Jadi jika Anda berminat untuk datang, untuk menghadiri, Anda bisa mungkin jauh-jauh hari minta off ya. Soalnya kadang kita liburnya Thanksgiving cuman hari Kamis, tapi Jumat, Sabtu mungkin nggak libur. Jadi kalau Anda berencana datang, bisa direncanakan dari jauh-jauh hari minta off untuk hari Jumat dan Sabtunya. Dan informasi lebih lengkapnya untuk Thanksgiving ada di poster di pintu belakang dan di ruang di lobi di depan, dan juga di meja kecil waktu Anda masuk itu ada poster, ada flyer yang seperti ini. Anda bisa ambil, mungkin Anda bisa ambil beberapa. Jika Anda tahu mungkin teman Anda mau ikut atau gimana, Anda bisa ambil dan kasih ke teman Anda. Jadi retreat Thanksgiving akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Dia adalah kita percaya dia pastor yang in charge di live groupnya JPCC. Jadi dia akan datang bersama kita, dan kita barusan juga minggu lalu dapat konfirmasi bahwa Frankie Kuncoro akan bisa datang. Dia barusan di-approve visanya. Jadi pujian penyembahan akan dipimpin oleh Frankie Kuncoro. Jadi kalau Anda nggak tahu Frankie Kuncoro itu siapa, kalau Anda tahu lagu Kemenangan Terjadi di Sini, kemenangan terjadi itu dia yang ciptakan. Jadi ya kita percaya kita akan diberkati dengan luar biasa di retreat nanti. Kita kan jarang-jarang ya pergi retreat. Jadi kalau misalnya Anda bisa, ayo kita semua datang. Udah lama nggak ikut retreat, kita bisa refreshing juga. Dan nanti jangan khawatir kalau Anda mau Black Friday-an, hari Jumatnya kita dikasih banyak free time untuk bisa shopping sama-sama, oke? Alright. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Yesus.
Kami bersyukur kami mendapat kehormatan, kebebasan untuk kami bisa beribadah bersama ya Bapa di hari-hari ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, banyak saudara-saudara seiman kami ya Bapak di negara yang lain, di tempat yang lain, yang mereka ya Bapak enggak mempunyai kebebasan yang seperti kami alami saat ini untuk beribadah Tuhan. Jadi kami enggak mau ya Bapak mengambil kami enggak mau Bapak beribadah dengan sia-sia Tuhan. Kami enggak mau ya Bapak mengambil ini semua dengan granted Tuhan. Kami tahu ya Bapak ini adalah suatu kehormatan untuk kami semua bisa ada di sini untuk beribadah bersama memuji menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk ada terobosan ya Bapak dalam kehidupan kami Tuhan. Baik dalam kehidupan pernikahan kami, keluarga kami, studi anak-anak kami, ataupun dalam masalah keuangan Tuhan. Engkau ya Bapak yang bekerja ya Bapak dalam kehidupan kami ya Bapak. Biarkan terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan dapat terbuka ya Bapak dalam kehidupan kami Yesus. Biarkan ya Bapak pada saat kami pulang nanti ya Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang baru ya Tuhan, mempunyai kehidupan yang baru Tuhan, cara pikir yang baru Tuhan. Biar Engkau yang ajarkan kami ya Bapak melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami mau buka hati kami mau angkat suara kami mau naikkan puji-pujian penyembahan lebih lagi untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus semua sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami tan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, menakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Kami terima, haleluya. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan saya percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, darah-Mu ya Tuhan menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan saja katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Puji Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus baik, ada kuasa dalam nama Yesus, katakan saya percaya. Amin. Apapun permasalahan kita, sakit penyakit kita, kita percaya oleh darah anak domba disembuhkan. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus sungguh teramat baik, bisa katakan pada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kalau perlu bisa ditepuk ya pundaknya, katakan God is good. Say to somebody next to you, that God is good if you believe that God is good. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita percaya Tuhan akan berbicara melalui hamba-Nya. Kita tenangkan hati kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, ada bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita satukan hati kita bangkit berdiri, kita jadikan lagu ini doa kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, ada bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, ada hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan senang hati, mari kita angkat tangan kita, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menyediakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, sungguh Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, badai apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di mana ada Yesus, ada damai sejahtera. Lord, where your spirit is, Lord, there is freedom. Ada kebebasan yang kami dapatkan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah pada kami melalui firman-Mu Tuhan, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan, amin, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan, I believe that God is good. I believe that God is good, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Anda yang di rumah, mari kita siapkan Alkitab kita untuk ya bahwa panggilan kalau di keluarga kami itu seperti Priscilla dan Aquila di Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu. Jadi melayani Tuhan tapi juga bekerja seperti kalau Rasul Paulus, Priscilla, Aquila itu mereka pembuat tenda, ada income dari situ. Demikian pula juga dengan kami Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saya percaya kita akan diberkati sama-sama. Bapak Ibu yang dulu di awal-awal perintisan Gereja Rock mungkin ingat ya, sering datang melayani juga kakak saya Yakob dulu. Dan puji Tuhan hari ini juga akan melayani kita. So welcome Ko Jacob, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Let's welcome him. Amen. Selamat melayani. Selamat pagi. Kenceng banget. Boleh sedikit dikecilin kali, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, it's okay. Ya, saya Jacob. Senang sekali boleh diberikan kesempatan lagi untuk melayani pagi hari ini di tempat ini. Thank you untuk Pastor Rosid dan Cik Nana dan semua leader di tempat ini masih mempercayakan saya kembali. Puji Tuhan. Nah, kalau saudara ingat saya waktu itu datang ke sini tahun lalu saudara ya. Di bulan November. Nah, waktu itu saya sempat bilang nanti kalau saya datang lagi kita bahas tentang Daud. Kalau saudara masih ingat saya berhutang dan saya
bayar hari ini. Ya, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar firman Tuhan. Gak usah perkenalan lagi karena Rock adalah keluarga saya juga, saudara. Dari dulu saya sudah sering kesini dan Pastor Rosid is my best friend juga dan saudara semua di sini keluarga saya ya. Amin. Yang belum tahu namanya saya Jacob gitu aja. Oke, istri 1, anaknya 2. Bukan istri 2, anaknya 1, saudara ya. Oke, mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar dari Daud sesuai yang saya janjikan. Nah, pagi hari ini saya mau belajar dari Daud dan juga tema pagi ini saya berikan temanya adalah engkau berharga. Saudara, saya semua ini berharga di mata Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Gitu. Tuhan menciptakan kita tuh spesial, saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita tuh berharga sekali untuk kita bisa menjadi biji matanya Tuhan, katanya. Daud ini seorang tokoh yang luar biasa. Seorang yang sangat, menurut saya pelajari, Daud ini sangat mengenal dirinya. Daud ini tahu siapa dirinya. Daud ini tahu bahwa Daud itu seorang yang sangat berharga di matanya Tuhan. Dia sangat tahu sekali, saudara. Dia sangat spesial di mata Tuhan. Dia tahu. Bahkan Tuhan menyebut Daud sebagai orang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Nah, saya pelajari, kalau saudara juga pelajari, Daud ini bertumbuh, hidup, lahir dari keluarga yang enggak support dia, saudara. Ya, Daud ini lahir, bertumbuh dari orang tua dan kakak-kakak yang tidak support sama Daud. Bahkan bisa dikatakan Daud itu dilalaikan sama mereka. Ada hanya sekedar untuk yang ada di rumah itu untuk menggembalakan kambing domba. Alias Jawa nih, bahasa Jawanya ini bahasanya mulai kita belajar bahasa surga. Ya, bahasa surganya apa itu namanya, menggembala domba itu angon wedus. Saudara, angon wedus itu bahasa luar biasanya ya, saudara ya. Nah, Daud ini sangat-sangat tidak dianggap sama keluarganya. Kalau saudara tahu, pada saat Samuel datang untuk mengurapi seorang raja yang akan dipanggil dari keluarga Isai, keluarganya Daud. Saudara ingat apa yang terjadi? Satu persatu anaknya disuruh keluar. Keluarkan anakmu semua, didoain. Sampai semuanya keluar, didoain, Tuhan gak bicara apa-apa, saudara ya. Sampai Samuel bilang, masih ada lagi gak anakmu ini? Dan akhirnya Isainya bilang, ada satu lagi angon wedus. Dipanggil lah, dan ternyata yang dipilih Daud. Daud ini tahu bahwa dia gak dianggap, saudara. Daud ini tahu kalau dia tuh tidak dispesialkan. Jangan spesial, saudara, dianggap aja enggak. Ya, sampai Daud Mazmur 27 ayat 10 berkata seperti ini, saudara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, saudara. Daud tahu, dia bilang bahwa walaupun orang tuaku enggak menyambut aku, tapi aku masih punya Tuhan yang menyambut aku. Luar biasa. Hebatnya Daud ini ya, orang-orang kalau di dunia ini dilahirkan dari keluarga yang menolak anak tersebut. Anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang berontak, saudara. Yang rebel, yang ngawur, yang nakal. Itu seringkali terjadinya seperti itu. Tapi enggak dengan Daud, saudara. Karena dari masa kecilnya Daud sudah berkata bahwa orang tuaku enggak nganggap enggak apa-apa. Tapi aku masih punya Tuhan sebagai orang tuaku. Ya, sedangkan dunia kebalik. Masalahnya banyak dari kita yang enggak sadar. Enggak mau sadar bahwa kita ini spesial di matanya Tuhan, saudara. Teman saya ada, saudara, di gereja. Ini anak ini bandel lah. Ya, suka bercanda gitu. Dengan bangganya dia bilang, aku ini animal. Bukan ngomong animal, bukan animal tapi animal. Dengan bangganya bilang, aku ini binatang. Loh, ini gimana sih? Saya sama Bobby kalau bercandain anak itu, wah dia dengan bangganya bilang, aku ini animal, aku ini binatang. Aku bilang, loh kamu ini ciptaannya Tuhan loh, sempurna. Dan kamu diciptakan sangat berharga di mata Tuhan.
kadang orang manusia ini ya menggampangkan sekali saudara. Ya, dia enggak merasa bahwa dia itu adalah orang yang spesial di matanya Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud ini bersikap sebagai orang yang spesial di matanya Tuhan. Saya mau kita belajar supaya kita ini semua di sini pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, tahu bahwa saya ini spesial. Dengan tingkah laku, tindak tanduk yang kita contoh dari Daud, saudara. Bukan ngintip orang mandinya loh saudara ya. Bukan terus bunuh orang, kawinin istrinya. Bukan. Itu kesalahan setiap manusia pasti punya salah. Kita semua pasti punya salah, nggak ada yang sempurna. Tapi kita mau lihat betapa Daud bisa sampai dikatakan Tuhan bilang, ini orang yang ada di dalam hatinya aku ini. Ya, mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 39 saudara. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 39. Bisa dibantu baca mungkin Pastor Bobby. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpanggilah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya batu zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab sebelum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Amin, amin. Di sini diceritakan saudara, pada satu kali orang-orang Israel ini ditantang untuk bertempur dengan orang Filistin. Dan tentara Israel itu pergi menghadapi tentara dari Filistin ini. Dan singkat cerita, di dalam tentara Israel ini ada kokoh-kokohnya Daud. Saudara. Kokohnya Daud itu prajurit, orang hebat-hebat. Ya, orang gede-gede, ganteng-ganteng. Jadi dia ikut berperang. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah masa sedang penantian perang itu, Daud disuruh sama papanya. Daud, anterin ini makanan ke kokomu di tempat perang sana. Bawain ini rantangan buat kokomu makan. Sampai di tempat makan, kita lihat di ayat 28 sampai 33 diceritakan, Daud pergi ke tempat perang itu. Dan Daud lihat betapa orang-orang di situ, tentara Israel lagi ketakutan, saudara. Tentara Israel ketakutan karena musuhnya adalah Goliat, orang yang sangat besar. Tentara, dia seorang prajurit yang raksasa, kalau kita bilang tingginya udah kayak raksasa besar, saudara. Jadi orang-orang Israel, tentara Israel gak ada yang berani. Bahkan Saul pun takut. Tapi Daud datang, Daud bilang, ini kenapa pada ketakutan semua gitu, ini bahasa saya ya.
Dia nanya sama kokonya, kenapa ini, ada apa? Kok pada ketakutan? Kokonya bilang, ngapain kamu kesini? Kamu kesini cuma mau nonton kan? Katanya dia begitu ya. Daud bilang, no, aku cuma tanya doang, ada apa ini, kenapa kok pada ketakutan? Dia tanya lagi sama orang yang lain. Dia bilang, kenapa? Orang lain jawab hal yang sama, saudara. Bahkan sampai akhirnya dia bertemu. Dan Daud ini bilang gini, jangan pada takut, kita ini tentara Tuhan. Kenapa kalian mesti takut menghadapi orang Filistin ini? Akhirnya dia dihadapkan ke Saul. Sampai Saul tanya, siapa ini anak kok berani benar? Tapi apa yang terjadi? Kakaknya Daud datang aja sudah dienyek, bahasa Jawanya ya saudara. Sudah dihina. Kemana domba yang kamu tinggalin 2-3 ekor itu, ngapain kamu kesini? Istilahnya kamu tuh gak ada apa-apanya di sini, pulang. Di hadapan Saul juga Daud dikatakan, kamu mau lawan dia gak bisa. Dia itu orang yang sudah terlatih. Kamu ini bukan siapa-siapa, jangan. Tapi apa kata Daud? Di tengah Daud istilahnya nyek, dihina, direndahkan. Daud enggak patah semangat saudara. Dia bilang, Saul, aku ini loh biasa melawan binatang buas yang mau mencuri kawanan domba aku. Ya, dan Saul akhir singkat ceritanya mengizinkan Daud untuk berperang. Nah ini sifat pertama kalau orang yang ngerti dirinya berharga di mata Tuhan saudara. Sifat yang pertama yang kita mau belajar adalah orang itu tahu berharga di mata Tuhan. Orang itu gak akan pusing apa katanya orang. Orang kalau tahu, sekali lagi ya, orang kalau tahu kamu itu berharga di mata Tuhan. Orang itu gak pusing apa katanya orang tentang kita saudara. Daud gak pusing kata-kata negatif yang dikatakan sama koko-kokonya. Ngapain kamu kesini? Kamu angon wedhus ae sona. 2-3 ekormu itu di mana? Saul bilang, kamu tuh ngapain? Kamu tuh orang gak terlatih, musuhmu nih. Goliat orang yang sangat terlatih. Tapi Daud tidak patah semangat. Walaupun dikecilkan saudara. Hari-hari ini banyak orang yang terlalu peduli dengan katanya orang saudara. Ya, hari-hari ini seringkali orang puyeng kalau orang lain mengatakan hal-hal tentang kita, apalagi hal-hal yang negatif, saudara. Ya, dibicarain sama orang dikit, udah, wah kasak kusuk, aduh, aku diomongin apa tuh sama orang itu. Hilang semangat. Misalkan jadi WL gitu atau khotbah dia bilangin, wah kurang sip itu khotbahnya, wah kurang sip itu nyanyinya gitu ya. Langsung kita denger diomongin gitu. Langsung discourage, langsung aduh gak mau lagi aku menyanyi, gak mau lagi aku khotbah, jangan deh aku ini gak mampu. Langsung ciut saudara. Ya. Semangat yang patah katanya Alkitab apa? Keringkan tulang saudara. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara tahu kering tulangnya itu saudara ya. Seringkali saya dengar banyakan orang-orang Indonesia teman-teman kita banyak yang apa? Kalau kakinya udah sakit sudah, naik ke tangga aja susah kan, sakit. Ternyata penyakitnya di antara tulang-tulangnya itu sudah habis cairannya. Betul? Pernah dengar hal ini? Dan saudara harus datang ke dokter untuk disuntik supaya tulang sama tulang nggak bergesekan. Jauh sebelum itu terjadi, Alkitab sudah bilang kalau semangat yang patah itu kering kayak tulang yang kering. Kalau saudara tulangnya kering, saudara nggak bisa beraktivitas dengan baik. Kalau tulangnya kering, saudara nggak bisa goyang-goyang enak, joget-joget nggak bisa. Ya, joget-joget mungkin aduh pengkor gitu saudara ya, kakinya takut kesakitan, saudara mau naik tangga aja susah. Makanya Alkitab bilang jangan sampai semangatmu itu patah. Saudara begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu peduli dengan orang, kata kita, ngatain kita yang negatif, gini gitu, kita udah lakukan yang terbaik, orang mencemooh kita terlalu ambil hati, terlalu baper gitu saudara ya. Aduh gimana ini saya memelas diri. Saudara akan seperti tulang yang kering. Saudara gak bisa bergerak, gak bisa maju saudara. Ya saudara, kita itu berharga di matanya Tuhan. Kita harus yakin berharga di mata Tuhan. Saudara yakin gak? Enggak, kayak ini gak yakin ini. Yakin. Saya yakin, ini gak yakin.
Saya yakin banget kalau saudara gak yakin saudara berharga di matanya Tuhan. Ya, saudara yakin saudara berharga di mata Tuhan? Wes, amin. Nih firman Tuhan Yesaya 43 ayat 4a berkata gini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sudah bilang engkau tuh mulia, engkau tuh berharga. Makanya aku mengasihi engkau. 1 Samuel sebelahnya itu saudara. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan menghargai kita bukan karena kita ini ganteng. Kita ini pinter. Suaranya bagus. Nek nyanyi wapi. Nek nyanyi merdu. Ya saudara. Karena ada yang gak merdu loh saudara. Orang kalau buka mulut itu ada yang kalau saudara cari di do re mi fa sol la si do ini gak ada di sini saudara. Suaranya itu ada yang gitu saudara. Kalaupun ada yang nyanyi nanti di depan nyanyinya do gitu ya. Nanti tengah-tengah bisa ke fa sol. Nanti balik do lagi. Saya sebagai pemain piano ya sering kali menemukan. Loh ini mau nyanyinya kemana gitu saudara ya. Itu ada saudara. Tapi Tuhan gak melihat yang seperti itu saudara. Tuhan gak melihat mobilmu apa. Ya, Tuhan gak lihat mobilmu Tesla, mobilmu Toyota, mobilmu ya Mercedes, apa mobilmu apa. Enggak saudara. Apa mobilmu, walaupun Anda gak punya Tesla tapi Anda punya Septa saudara. Iya ya, saudara punya Septa, Tesla gak punya Septa, punya no problem saudara. Ya, bersyukur saudara. Tuhan gak lihat itu. Ya, Tuhan lihat apa yang ada di hati saudara. Sayangnya dalam hidup ini banyak yang mendasarkan nilai hidup kita ini pada apa yang dikatakan teman saya, koncoku iku ngomong, nah gitu kan. Saudara teman saya tuh ngomong katanya gini gitu. Kita lebih melihat bahwa nilai diri saya itu apa yang orang itu ngomong. Nilai diri saya itu kalau mobilnya bagus parkir depan gereja dong. Asik, teman-teman lihat kan mobilmu wapi ya. Ya kan? Kalau kita mobilnya jelek parkir lebih jauhan sedikit lah. Betul saudara? Nek mobilnya Septa, kalau Anda gak bisa milih parkirnya di mana, dia turuninannya di mana dia mau. Saudara betul? Ya saudara ya? Jadi seringkali orang berkata, kamu gak mampu, kamu gak mungkin, kamu gak bisa, kamu gak layak, apapun lah, kamu gak punya duit, gitu-gitu. Itu manusia yang manusia katakan jangan peduliin, jangan ambil hati saudara. Kamu gak bisa lah, susah hari-hari gini untuk dapat status di Amerika. Tolak dalam nama Yesus, kalau Tuhan udah buka jalan gak ada yang bisa nutup. Ya, kamu sakit, gak bisa, kamu gak mungkin sembuh, penyakitmu itu terlalu parah. Tidak usah dengerin, tolak dalam nama Tuhan Yesus saudara. Kita ini berharga banget di mata Tuhan. Tuhan jaga kita saudara. Amin saudara. Amin. Nah kita harus seperti Daud. Ingat apa kata Tuhan tentang kita. Apa katanya Tuhan, rencana rancangannya Tuhan itu terlalu besar buat kita. Untuk orang lain mendikte kita untuk kita tidak bersemangat saudara. Jangan letakkan nilai diri kita pada apa kata orang saudara. Letakkan nilai kita apa kata Tuhan. Ya, mungkin orang di sana ngomong negatif, it's fine, no problem, enjoy aja saudara. Kita jangan pusing, jangan mau didikte sama orang lain tentang nilai diri kita saudara. Hati-hati saudara kalau kita merasa nilai kita itu naik karena orang lain berkata yang bagus tentang kita. Ya, atau nilai kita turun karena orang lain mendikte kita mengatakan hal yang negatif sama kita. Hati-hati saudara. Karena pada saat jadi kita ini tergantung dengan orang lain. Ya, kalau saudara sering dipuji orang, saudara seneng banget. Wah saya dipuji, saya memang masakan gue paling juara gitu kan. Masakan orang lain gak ono rasae gitu kan. Gak ada rasanya masakan orang lain. Masakan saya ini paling jos. Ya kan. Suka kayak gitu ya. Ada saya punya teman saudara tiap kali. Dia pintar masak di gereja. Dari size-nya aja dia sudah memang lebar gitu kan. Tiap kali makan di mana aja, restoran yang paling rame di Chinatown di mana, dia selalu bilang ini kurang garam. Wah, ini kurang merico, itu ya.
Itu semua salah. Jadi saudara, kalau saudara suka dipuji, saudara enjoy dan saudara merasa tuh kan, betul kan saya emang hebat. Pada saat orang lain stop memuji saudara atau orang lain mengecewakan saudara, saudara langsung buyar. Saudara nggak tahu saudara itu siapa. Ingat saudara, jangan kesenangan kalau dipuji orang saudara. Dasarkan nilai kita pada apa yang Tuhan ngomong. Ulangan 32 ayat 10 dikatakan seperti ini saudara. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya Tuhan. Biji mata ini bagian yang sangat sensitif sekali saudara ya. Kalau saudara diam-diam tahu-tahu ada objek tangan yang mau lewat depan mata kita aja, kita langsung bisa gini, betul? Kita bisa langsung nampel gini. Itu biji mata, kita tuh sangat dijaga sama Tuhan. Saudara itu berharga banget saudara. Sebagai biji mata, kalau ada yang mau nyakitin, tampil. Tuhan langsung berusaha untuk mengelak. Ya saudara, coba saudara ya, colok mata teman saudara di kanan kirimu saudara. Nek enggak sampean kon dikaplok saudara. Iya kalau enggak digampar sama temanmu sebelah saudara. Ya, itu saudara. Dan Alkitab mengatakan biji mata itu penting banget saudara. Sebagaimana kalau ini ya saking cintanya Tuhan saudara. Kalau kita suka lihat ya orang di luar sana ya, kita teman kita mungkin. Saking cintanya, saking menjaganya kita dengan pacar kita, istri kita mungkin ya. Saking cintanya, suka ngapain mereka? Tato saudara. Iya toh? Saya istri saya namanya Evelyn, mungkin tato sini Evelyn, I love you. Sebelah sini, so much. Iya toh? Kalau saudara mungkin saking cintanya sama pekerjaan, saudara tulis overtime 8 jam. Wah ya, sampai cintanya sama Chinese food mungkin fried rice $6. Sering ya kita lihat orang-orang tato namanya siapa yang udah meninggal bahkan ditato. Betul saudara? Saudara pernah lihat? Itu tuh ternyata Tuhan tuh juga lakukan yang sama. Saudara. Tuhan Yesus nih ya, Yesaya 49 ayat 16 nih berkata ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tato apa enggak ini saudara? Tato ini saudara. Tuhan menato nama kita semua di sini. Di telapak tangannya saudara. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita tuh di ruang matanya Tuhan. Gak pernah lepas Tuhan daripada kita. Tuhan tatoan ya. Jangan saudara pulang terus tatoan diomongin kamu kok tatoan. Tuhan tatoan loh. Ya, jangan loh saudara ya. Pastor Rosid ini saya gak bertanggung jawab kalau nanti pulang-pulang Pak Ayung pergi ke Chinatown tato sini ya. Ya kan? Pak Ayung tato di sini. OT $5 gitu kan. Aduh saudara. Saya ya membayangkan ya kalau kita sama-sama ke rumahnya Tuhan ya. Ketok pintu ting tong. Tuhan lagi santai. Kat, maksudnya malaikat saudara. Buka pintu. Sopo iku. Iya kan? Terus kita masuk main di dapurnya Tuhan. Waduh, kita lihat di kulkasnya biasa ada tempel-tempelan kan kalau rumah kita. Saya yakin tuh tempelannya mukanya Cik Nana, Pastor Rosid. Wah muka saya ada di situ saudara. Ya mukanya semua orang-orang di sini ada di tempelan di kulkasnya Tuhan. Ya kita main ke ruang tamunya Tuhan. Kalau ada komputer, screen servernya kalau digoyang gitu buka. Pasti foto-foto saudara semua ada di situ. Gak percaya saudara. Amin. Saya semangat banget saudara. Semangat sekali ini saya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, saudara tuh begitu berharganya. Jangan dengerin ngomongan orang. Ya, selama saudara berjalan di dalamnya Tuhan, dalam jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, saudara nggak usah pusingin omongan orang. Ya, ini ada satu kesaksian boleh ditampilkan nih. Ada seorang yang bernama Roger Bannister, seorang pelari. Dia pemenang Olimpiade tahun 54.
lama banget ke belakang ya saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Di sebelum tahun 54 ini, sebelum Olimpiade ini, dicatat bahwa manusia hanya bisa berlari 4 mile itu gak bisa kurang di bawah 1 menit. 1 mile itu gak mungkin bisa di bawah 4 menit. 1 mile pasti ditempuh lebih dari 4 menit. Sebelum ini. Tapi apa yang dia katakan? Dia ada quote-nya, dia bilang, kita itu orang tuh diciptakan Tuhan tuh luar biasa. Bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada yang kita pernah pikirkan. Akhirnya apa saudara? Dia tembus 1 mile di Olimpiade tahun 54 yang dikatakan orang gak mungkin orang bisa. Dia mencetak rekor, dia tembus di bawah 4 menit. Dan apa yang dia katakan pada saat di interview, dia bilang manusia tuh bisa. Dan sejak dia memecahkan rekor itu, setelah itu dalam 46 hari ke depan orang-orang banyak bisa memecahkan rekor itu. Semua itu ada di dalam pikirannya kita, saudara. Kalau saudara bilang aku gak bisa, aku ini kecil, aku ini gak bisa ngapa-ngapain aku ini. Aku ini seperti semut-semut yang kepanasan. Wah, cacing-cacing di luar. Waduh kayak gitu ya. Kayak teman saya tadi, aku iki animal pak. Katanya dia bilang sama saya, aku iki animal, aku ini binatang. Katanya. Lah kok gitu. Bagaimana dengan saudara? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin kalau kita ini berharga di mata Tuhan? Pernahkah kita berhadapan dengan situasi pada saat orang-orang itu mengecilkan kita? Orang-orang itu menjauhi kita, menjelekkan kita. Padahal kita udah lakuin yang terbaik. Ini sering terjadi di kerjaan. Pekerjaan saya sering dengar. Aku loh sudah lakuin terbaik loh. Aku udah ini, orang lain ngikut aku. Jatuhin aku. Ngomongin yang jelek tentang aku. Sering kan, saudara pasti sering dengar lah ini. Kalau saudara menjadi korbannya, tidak usah pusing saudara. Ya, saudara terus percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak saudara. Saudara percaya bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Orang lain mau bilang apa, kamu gak mungkin, kamu gak bisa. Saudara perkatakan bahwa ada Tuhan. Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Amin saudara. Nah, kita cek pagi hari ini, sudahkah kita memiliki sifat, sikap yang seperti Daud saudara. Sudahkah kita punya sikap yang optimis ini, gak pusing kata orang. Ingat Ulangan 3 ayat 10 tadi saudara. Kita ini berharga, kita ini biji matanya Tuhan. Jangan pusing apa kata orang, tapi pusinglah kalau kita enggak ngelakuin apa yang Tuhan katakan. Ya saudara, jangan pusing kata orang, tapi pusing kalau kita enggak berjalan sesuai apa yang Tuhan katakan. Ya, ini sikap ciri yang pertama yang saya mau bagiin dari Daud. Sifat orang yang tahu dirinya berharga di mata Tuhan. Apa saudara? Dia gak pusing kata orang. Yang kedua saudara. Yang kedua tadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-38 dan 39. Dikatakan di situ. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 39 lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicoba. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kalau kita lihat pada saat Daud diokein untuk perang melawan Goliat. Saul langsung berusaha memakaikan dia baju zirah, baju perang. Saudara. Dipakein ketopong kepalanya, dipakein pelindung badan. Dan apa yang dirasakan Daud? Daud gak bisa bergerak saudara. Keberatan. Karena dia tahu dia bukan prajurit. Dia gak biasa pakai itu semua. Dia gak nyaman pakai itu. Dan dia lepaskan semua itu. Daud gak mau pakai baju perang itu. Daud gak mau disama-samain seperti Saul, saudara. Daud gak mau dipaksa untuk jadi seperti orang lain, saudara. Karena Daud tahu dia berharga. Ini hal yang kedua yang saya mau bagiin buat saudara.
Orang yang percaya bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, orang itu nggak suka membandingkan dirinya dengan orang lain, saudara. Kalau saudara suka bandingin diri dengan orang lain, ceritanya jadi seperti ini gambarnya. Wow, saudara. Kalau saudara pengen seperti orang lain, saudara pengen kehidupan Anda seperti teman saya itu, pengen seperti yang itu, pengen saya seperti teman saya yang punya mobil ini, punya mobil itu, kehidupan Anda akan kedodoran, saudara. Kehidupan Anda akan sulit, saudara akan menyulitkan diri Anda sendiri. Daud gak mau ikut-ikutan seperti Saul. Daud apa adanya, dia berperang, dia tahu. Dia bisa perang tanpa seperti harus pakai baju itu seperti Saul, saudara. Seharusnya anak-anak Tuhan juga seperti Daud ini, saudara. Tahu bahwa kita spesial, kita gak usah banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Kalau kita suka membandingkan diri dengan orang lain, nasibnya kayak dia ini, kayak foto ini, saudara. Kedodoran, saudara. Membandingkan diri dengan orang lain itu bahaya. Tapi nyatanya kita selalu seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara. Kita seringkali nggak merasa secure, nggak merasa aman, nggak merasa kita ini puas dengan kehidupan kita, saudara. Kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kok orang lain bisa begitu ya? Kok orang lain kok bisa sukses begitu ya? Kok orang lain cantik mungkin, kok ganteng, kok aku ngene. Gitu kan, orang lain tuh kok keluarganya happy kayak gitu ya. Kita selalu berusaha untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Sehingga kehidupan kita penuh apa? Stres. Lihat orang lain naik mobil, kemarin naik mobil Toyota, hari ini mobilnya Tesla, pusing kepala kita. Waduh Yung, aduh ampun ini, kok ganti Tesla lagi. Padahal dia naik Uber. Ya kan, ganti-ganti terus. Besok Tesla, hari ini Toyota, besok Vespa, besoknya Septa, kita lihat terus tiap hari. Stres kita. Aduh Yung ampun. Iya toh? Seringkali kita berpikir bahwa kebun tetangga itu lebih hijau. Padahal kata-kata yang betul, kebun tetangga itu lebih hijau itu kelihatannya lebih hijau. Ya saudara, kebun tetangga itu kelihatannya aja sepertinya lebih hijau. Padahal saudara nggak tahu, orang nangis-nangis juga itu orang yang kita lihat orang itu enak ya, urepe enak ya. Dia juga punya pergumulan sendiri, saudara. Betul saudara? Gak sedikit yang ekstrim, saudara. Wah ini kehidupan masyarakat Indonesia. Wah, Indonesia aja lah, nanti kalau Vietnam yang lain-lain saya nanti disu lagi ya. Ya, Indonesia kan yo kita cincai lah ya, satu sama. Kita kan datang ke sini kan sama-sama lah, buruh semua lah ya, sama. Kita di Indonesia, keadaan orang Indonesia ini sekarang sudah mulai naik. Betul gak? Ya, dari saya datang dulu, aduh saudara, saya datang ke Amerika ini umur 17 tahun. Gak doyan sekolah, wah mami saya juga bingung ini gimana ini, mami saya juga gak ada duit. Ayo kerja aja katanya, ayo semangat saudara. Sampai sini zaman itu saudara susah saudara. Benar kalau zaman itu saya akui kehidupan orang Indonesia susah. Sekarang kalau datang ke sini enak. Iya udah saudara, datang ke Amerika, rumah sudah siap, rumahnya bagus-bagus, mau butuh anak sekolah tinggal telepon, teman-teman sudah ada semua, ya benar ya saudara. Bobby datang ke sini umur 9 tahun, kelimpungan kita, ini anak mau disekolahin apa mau langsung masukin kerja aja? Karena kita tidak tahu, ini mau diapain bocah kecil ini saudara ya. Mau suruh ikut naik van kerja 8 jam, dulu cuma 4,25 1 jamnya. Asik gak saudara? Happy 4,25 asal cash, pulang langsung ke buffet. Buffet harganya berapa dulu ya? $5. Makanya $5 aja kalau kita bangga ketemu teman yang lain. Dari buffet, piro piring kamu? Berapa piring? Kalau bisa bilang 6, 7, 8, 9, bangga. Ada yang 9 piring, teman kita papanya ya, langsung lewat. Kalau 9 pokoknya hati-hati saudara. Kalau ke buffet Anda udah mendekati 8, Anda stop lah. Ingat kata-kata saya. Ya, kalau saudara nggak mau langsung berangkat. Direct flight. Ya saudara. Ini ekstrim saudara ya. Sekarang sudah nggak sesurah dulu. Waduh dulu kita kerja mau lihat orang naik mobil apa, nggak peduli.
Orang mau pakai tas apa? Sak karep, sing penting aku kerja. Sekarang beda. Saudara sekarang temen ke gereja ini orang-orang gereja aja. Saya ngomongin orang gereja karena ini terjadi di gereja. Terjadi di mana? Enggak di tempat kerja, di gereja. Pokoknya ya, yang aneh-aneh itu hanya terjadi di enggak di gereja ini. Gereja ini saya tahu, Pak Ayung, wah semuanya itu ada sayapnya belakangnya ya. Kadang-kadang terbang, malaikat saudara. Kalau saya di gereja saya bilang gereja ini enggak. Kalau ya betul. Tapi ini benar saudara ya, di gereja-gereja ini parah saudara. Kalau saudara lihat orang lain datang ke gereja pakai HP baru, bisa bingung. HP ini HP rek. Wah besok ketemu mobil lah. Ada promo. Nah, alasannya ada promo, maksa-maksain supaya ganti. Ya, besok ganti mobil. Ganti mobil juga saudara. Besok pakai tasnya, ganti tasnya. Apalah merek sakarep lah ya itu ya, yang Elpa, LP, herpes yang sakit tangan itu kan, herpes kan ada kan tas herpes ya, penyakit tangan itu kan, ya itu. Waduh, gereja dijadiin tempat buat show, ya. Terjadi nggak di sini, nggak di Indonesia tuh semua parah saudara. Saya, Bobby dan saya tahu nih mengalami ini nih. Ada teman kita lah, klien kita gitu. Wah, teman-temannya mobilnya bagus nih. Ini udah lama. Dia ganti mobil, saudara. Ganti mobil, setelah ganti mobil enjoy, beberapa bulan gak lama datang ketemu kita. Tanya sama saya, Pak Jacob, bisa gak caranya balikin mobil ke dealer itu gimana? Loh, kenapa Pak kok mau dipulangin? Gak kuat bayar ya aku. Aduh Yong, ya kan gak kuat bayar. Ini kejadian saudara. Saya tanya, lah Pak, mobilmu itu dulu dibeli kenapa kok kamu beli? Wah teman-temanku mobilnya baru semua ya. Terjadi nih saudara. Terjadi. Semua di tempat sini saya ingetin ya, hati-hati. Ini buat kita. Saya tahulah kerjaannya di sini pendapatannya $1 million semua ya. Setiap tahunnya kan tax returnnya $1 million. Amin dong saudara. Amin. Tapi tetap jaga hatimu saudara. Ya, iya toh. Jaga hati. Jangan lihat orang lain. Begitu membandingkan diri dengan orang lain. Memaksakan diri untuk kita bisa. Paling enggak samalah sama orang lain lah ya. Enggak lebih mungkin enggak ketinggalan gitu. Orang ganti mobil kita ganti mobil. Orang ganti jam kita ganti jam. Orang ganti handphone kita ganti handphone. Jangan-jangan orang ganti istri cerai. Kita juga pengen saudara. Ganti istri apa ganti suami kalau bisa ya. Ya toh. Hati-hati saudara. Jangan. Orang-orang yang seperti ini nanti akan kayak gambar tadi. Kedodoran hidupnya. Waduh terseok-seok gak jelas saudara. Enjoy aja. Orang mau bilang kita, kamu kok naiknya mobil kayak gitu. Santai aja, enak mobilnya AC masih dingin. Iya saudara ya. Santai aja. Jamu itu terus bertahun-tahun. Gak apa-apa. Santai aja. Jamnya masih bisa jalan. Iya kan? Kata Steve Jobs yang udah meninggal ya. Dia bilang katanya, setelah saya ada di ranjang kematian ini, segala sesuatunya gak ada harganya. Orang pakai jam harga 3 juta dan orang pakai jam harga $30 itu melihat waktu yang sama. Ya, orang pakai mobil Toyota sama yang harganya mungkin 2.000, 3.000 sama orang yang pakai mobil yang ratusan ribu, tujuannya sama, bisa sampai. Iya, dia bilang begitu. Saya baru mengerti bahwa kata Steve Jobs, bahwa hanya satu yang kita nggak bisa disamakan, bahwa penyakit ini nggak bisa ditukar dengan apapun yang saya punya. Jadi saudara nggak usah bandingin, saudara santai aja, santai gitu ya. Saudara mau pakai apa orang bilang apa, santai aja. Nggak usah saudara untuk harus saya berusaha at least kayak dia. Kayak orang itu sedikit sama lah. Gitu. Nggak usah saudara. Ya, mari pagi ini kita mau belajar untuk kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain saudara. Iblis jago, dia selalu akan bisiin saudara hal-hal yang negatif.
Iblis itu selalu membisikkan saudara hal yang negatif. Sehingga kita akan terkecoh. Contoh paling gampang. Saudara bangun pagi, ke WC, saudara lihat kaca, saudara lihat siapa muka Anda itu saudara. Itu saudara bayangin sendiri, nilai diri Anda sendiri. Pada saat saudara lihat kaca itu, respon Anda, lihat muka Anda, apa yang Anda katakan tentang dirimu? Satu, saudara akan berkata, gila ciptaan Tuhan yang satu ini jos gandos, ciamik soro, ganteng, ayu, matanya pas, gambarannya tuh lengkap, gak satu naik satu turun. Ya, hidungnya, lubangnya sempit-sempit semua gitu ya saudara. Apa saudara begitu bangun tidur ke WC, innalillahi, kaget saudara. Aku ini. Ya. Saudara di depan kaca, saudara apa yang saudara lihat? Saudara mengagumi dirimu atau jerawat ini hilang, gak hilang-hilang ini jerawat ini. Ayo. Alisku ini satu tipis, satu tebel ya apa ini? Ayo, yang mana saudara? Kulitku ini kok kayak gini ya? Apa Anda bangga dengan siapa Anda di depan kaca? Ayo ini jawab sendiri ya saudara ya. Kalau saudara masih ini kok gitu, ini kok kurang ngono ya, ini kok gini, kupingku ini satu mekrok, satu kok ke belakang ini ya apa sih? Kalau saudara masih seperti itu, ayo kita mulai belajar pagi hari ini. Belajar untuk mensyukuri bahwa yes, Tuhan ciptakan aku sempurna. Orang lain boleh kayak gitu, orang lain boleh modelnya seperti itu. Tapi Tuhan ciptain aku ini sempurna, luar biasa dan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Ya jangan kita harus lawan. Kalau ada kata-kata kita belajar ini simple tapi ini awal saudara untuk kita bisa menghargai diri kita. Kalau kita lihat, kita harus perkataan kamu tuh ciptaan Tuhan yang sempurna, kamu luar biasa. Itu saudara ya. Nah dunia ini saudara, dunia ini selalu mengukur kita, mengukur orang lain dengan takaran kekayaannya kayak apa. Ya, kepintarannya kayak apa. Duitnya seberapa banyak. Kita kaget kalau di Facebook ada orang yang sekarang ada kata-kata lagi ngetren flexing. Pamer saudara ya. Bahkan anak Tuhan sering pamer nih saudara. Pamer, lagi makan gitu. Misalkan lagi makan steaknya gede di foto gitu, jebret. Kalau dia pengen ini humble bragging. Mau sombong tapi dengan cara yang halus saudara ya. Steaknya ditaruh situ, jebret di foto. Dikasih hashtag, dikasih judul lah ya. Judulnya semua karena anugerah Tuhan. Sering lihat saudara, ya naik mobilnya bagus di foto, terus dikasih tulisan di situ memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Tapi naik septa, enggak turun naik septa kok enggak pernah bisa mbok foto. Ayo, kenapa saudara enggak pernah foto bisnya dan saudara bilang Tuhan itu baik? Ayo, kurang ajar saudara ya. Ini anak-anak Tuhan sering gitu saudara. Iya kan? Kalau foto tasnya di sebelah sini mesti dimiringin gini dulu. Iya kan? Tapi nek tasnya enggak ada mereknya, teman-teman yang mereknya, tasnya geletak sik wis. Iya kan? Banyak saudara, aduh parah saudara. Orang-orang ini harus bertobat. Susah memang saudara ya, kita bawaannya ini sudah sombong. Manusia ini bawaan awalnya ini sudah sombong. Senang dipuji, senang diangkat-angkat, semua orang punya benih itu saudara. Cuman saking ada yang punya kesempatan, ada yang enggak. Ya, anak-anak Tuhan, saya ingetin di sini di gereja PPC juga saya selalu bilang, ayolah enggak usah suka pada ada yang humble bragging. Humble bragging itu pengen ngebrag, pengen sombong tapi pakai gaya yang alusan saudara. Ya, punya jam baru apa di foto bilang, anugerah hadiah ulang tahun dari Tuhan. Iya kan?
mulai pagi hari ini, Tuhan nggak lihat itu. Ya, Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat, Tuhan mau takaran untuk kita anak-anak Tuhan adalah Galatia 5 ayat 22. Saudara. Kita lihat. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini yang Tuhan mau. Mulai pagi ini, coba kita takarkan diri kita ini bukan dari, waduh dompetku ini kok kembang kempis, tipis, kartu kreditnya gak ono, gitu kan? Ngenes gitu saudara ya, jangan itu saudara. Takarkan kehidupan kita yang Tuhan mau tuh ya, seberapa kaya kasih kita kepada orang lain. Seberapa besar kesabaran kita terhadap orang lain. Seberapa besar kesetiaan kita kepada pasangan kita. Itu dululah coba saudara. Ya. Seberapa besar kemurahan hati kita kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau kita jadiin takaran saudara. Jangan takar diri kita dengan hal-hal yang seperti tadi saya ceritain itu saudara. Hati-hati kalau kita tidak mengenal diri kita. Tuhan pasti akan kalau kita nggak mengenal diri kita, kita akan bingung. Dunia ini nih sebentar A sebentar B saudara. Ya, orang sebentar respect sama kita, sebentar enggak. Ya, hari Minggu ini Pastor Rosid berdiri di pintu salamin jemaat. Salamin saudara, senang dihargain sama pastor, aku deket sama pastor aku, pastor gue nyalamin aku, nyalamin kamu kan paling gak sampai 1 detik udah ditarik toh. Kamu lihat kalau salaman sama aku, pastor itu sampai goyang-goyang gini. Minggu depan Pastor Rosid lagi sibuk nyalamin saudara cuman gak sampai 1 detik, kecewa saudara, gak mau ke gereja lagi. Pastor Rosid gak menghargai aku. Nyalaminnya cuma gitu kecewa. Nah ini loh saudara. Manusia itu mengecewakan. Jadi kalau saudara dikecewakan manusia itu udah biasa. Jangan pusing saudara. Kalau saudara dikecilkan sama manusia, Tuhan gak pernah ngecilin saudara. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain, jangan suka bandingin diri dengan orang lain. Periksa diri kita. Pagi hari ini mari kita selidiki hati kita masing-masing. Tanya pada diri kita, apakah kita seorang pribadi yang seperti Daud. Yang ngerti kalau kita ini spesial, yang ngerti kalau diri kita ini biji matanya Tuhan. Kita cek saudara, kalau kita seorang pribadi yang gampang suka membandingkan diri dengan orang lain. Sukanya kita dengerin kata negatif orang lain. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Biar pagi hari ini firman Tuhan ini boleh mengubahkan kita saudara. Memberikan kita pengertian bahwa kita ini pribadi yang spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Saudara percaya saudara spesial? Saudara percaya ya? Kalau saudara percaya colek kanan kirimu bilang, Anda spesial di mata Tuhan. Katakan amin saudara. Ya saya berdoa pagi hari ini firman Tuhan ini akan menjadi benih yang baik. Saya selesai bicara tapi saya percaya Roh Kudus akan terus masuk ke dalam kehidupan saudara. Akan terus menempa saudara untuk menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang hebat. Yang gak gampang patah semangat karena orang lain saudara. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi next time. Oh di retret. Di retret semuanya hadir. Amin. Silakan. Puji Tuhan, thank you Coach Jacob. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Bisa lambaikan tangan, katakan saya diberkati. Anda yang di rumah juga ya, Tuhan Yesus memberkati, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup kebaktian pada siang hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama, mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan segala berkat yang kami miliki datang dari Engkau. Meskipun mungkin Tuhan keadaan kami ada yang sedang susah Tuhan, tapi kami percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kiranya apa yang kami miliki Tuhan kami ucapkan syukur atasnya. Dan supaya Tuhan kehidupan kami bisa menjadi berkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang ada di sini Tuhan saat kami angkat tangan dan berserah Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan kiranya Kau melihat setiap tangan yang terangkat dan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang menjagai Tuhan, Kau menyertai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini Kau berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Untuk ya Tuhan juga untuk mereka yang mungkin studi bersekolah, sekolah mereka diberkati. Mereka yang memiliki usaha Tuhan, sertai usaha mereka Tuhan. Yang berkeluarga Tuhan, membesarkan anak-anaknya, diberkatilah anak-anak mereka Tuhan. Yang percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan jagai Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Yung dan Ibu Leoni Tuhan yang malam hari ini akan menjalankan perjalanan ke Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan perjalanannya sampai ke Indonesia dan pulang kembali ke US tanpa kekurangan suatu apapun. Di sana pun Tuhan Kau sertai Tuhan, waktu mereka dengan keluarga menjadi waktu di mana mereka bisa bersukacita Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dan sampai kembali ke sini lagi Tuhan bisa beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, setiap kami ini Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Gereja Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.